Hai, assalamualaikum. Halo mami, bunda, teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu, serta dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, video kali ini aku mau share kegiatan kelanjutan part kedua dari video aku sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan part 1, ini part 2-nya. Jadi ini kelanjutannya teman-teman. Dan aku di sini udah mandi ya, karena capek banget dan gerah banget gitu kan. Jadi memang setelah aku belanja terus aku unboxing ovennya, baru aku mandi, terus aku baru susun nih hasil belanjaannya gitu. Cuman kalau misalkan videonya dijadiin satu itu bakalan panjang banget ya. Jadi aku bagi dua aja, dan ini kelanjutannya. Selamat menikmati, semoga menghibur teman-teman, mami-mami, bunda-bunda di rumah semuanya. Oke, ini dia hasil belanjaan aku ya. Jadi ini belanjanya cuma sedikit ya mams, karena memang beli bahan yang dibutuhkan buat nyobain si ovennya. Terus ketambahan kemarin aku belanja juga di supermarket, cuman aku nggak videoin. Nah seperti biasa kantong belanjanya aku taruh di box pink rotan. Terus langsung aja aku mau refill Coco Crunch, jadi aku tempatin di toples ini dari IKEA ya. Kemarin aku unboxing cuman di Instagram ya, di YouTube sih aku nggak unboxing. Dan ini tuh ukuran 2 liter, harganya sekitar 60 ribuan gitu, dan bahannya tuh kokoh banget, bener-bener bagus banget loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, mau samaan gitu, ada linknya, nanti aku taruh di description box. Selanjutnya aku juga mau refill per botolan saus kecap gitu ya, mayones. Nah ini kecapnya tinggal segini karena memang keburu kepake ya, kecapnya udah habis kan kemarin. Terus kalau misalkan nungguin aku bikin videonya gitu kan, bukannya pas aku bikin video gitu kan kelamaan, jadi ya udahlah tinggal segitu ya. Terus ini aku juga refill mayones, ini aku pakai merek Maestro, ini yang 1 kilo gitu ya. Lanjut aku mau refill saus tomat juga, aku pakai dari merek Del Monte yang 1 kilo, karena memang lebih praktis, lebih irit, lebih murah yang refill kayak gini ya teman-teman, daripada yang botol itu. Selanjutnya ini juga udah keburu kepake, jadi udah aku buka. Ini yang saus sambal. Nah kalau suami aku tuh sukanya yang merek Indofood ini ya kalau untuk saus sambal. Terus udah selesai, langsung aja aku mau tatain ke tempatnya. Terus setelah ini aku mau refill minyak, dan alhamdulillahnya tuh aku dapat minyak gitu ya. Setelah 2 mingguan gitu aku bener-bener kosong di rumah, nggak ada stok minyak sama sekali. Terus nggak bisa goreng gitu ya, akhirnya kita makan beli gitu. Tapi sebelumnya aku mau unboxing botol spray minyak ya. Jadi aku pengen mengurangin minyak gitu kan. Nah ini bentuk ikhtiarnya, nggak tahu nanti istiqomah apa enggak. Jadi ini tuh belinya udah lama ya, terus aku baru sempat unboxing, aku baru sempat masukin ke video gitu ya. Dan selanjutnya ini aku mau cuci dulu botol spray minyaknya. Terus nanti aku mau kasih air panas aja ya, jadi aku nggak rebus, cuman aku kasih air panas aja, aku kocok-kocok gitu. Udah selesai, baru nanti aku masukin minyak ke dalam botol spraynya. Oh ya, gimana di tempat momi-momi, bunda-bunda semuanya? Pasti sama ya, langka ya untuk minyak. Dan tadi aku sempat gagal fokus di supermarket ya. Aku pikir tuh maksimal 2 pouch, ternyata maksimal tuh 2 liter, dan akhirnya aku cuman ambil 1 kan, tadinya kan ambil 2 gitu. Dengan pedenya ambil 2, itu pun aku nggak tahu ya karena gagal fokus gitu kan, ternyata maksimal tuh 2 liter bukan 2 pouch, jadi ya harus di cancel 1 gitu. Dan kebetulan aku belanjanya sendiri, jadi nggak sama suamiku. Kalau misalkan sama suamiku aku bisa minta tolong suamiku ke kasir yang lain gitu kan, jadi lumayan dapat 2 pouch gitu. Oke, tadi udah aku refill ya. Selanjutnya ini aku mau refill perminuman. Jadi laci ini tuh aku belinya tuh di Jogja teman-teman. Jadi kan kemarin aku sempat pulang kampung ya, pulang ke kota asal, kota kelahiran di Klaten ya teman-teman aku tuh. Terus aku sempetin jalan-jalan ke Jogja karena udah lama banget gitu ya aku nggak ke Jogja. Dan aku tuh ke suatu tempat namanya tuh Joli Wirobrajan. Itu tuh home decor, segala aksesoris, macem-macem bunga, bagus banget di situ, dan lumayan murah gitu kan.
Dan aku nemuin si laci ini gitu ya, lacinya tuh lucu banget, warnanya pastel gitu kan. Aku udah pernah cerita ya tentang Jolly ini di video makeover aku, bedroom makeover atau room tour kamar deh kayaknya tuh aku ceritanya. Aku udah pernah singgung masalah Jolly ini ya gitu. Dan ternyata pas aku upload di Instagram tuh banyak teman-teman yang nanyain gitu belinya di mana, link Shopee-nya gitu. Dan ini tuh nggak ada link Shopee-nya gitu ya, karena memang aku tanya dari pihak tokonya pun memang nggak ada link Shopee, adanya tuh Instagram gitu. Cuman aku kalau beli di Instagram tuh kurang gimana ya, kurang percaya gitu ya, takut aja gitu. Lebih percaya, lebih nyaman tuh kalau misalkan beli apa gitu ya di Shopee sih. Kalau aku lebih terpercaya ya gitu, karena ada wadahnya kan, jadi nggak langsung kita tuh transfer uang ke penjualnya gitu. Ke Shopee dulu, kalau misalkan kita udah terima, udah oke, barangnya bagus, baru kan dari pihak Shopee nerusin uangnya ke penjual gitu. Jadi lebih lebih aman lah gitu ya. Dan yuk balik lagi, yuk kita review ya. Malah cerita panjang kali lebar. Jadi luas deh. Oke, jadi ini aku juga nyobain kopi. Kopi apa ya? Ini tuh dari Kapal Api ternyata. Jadi mereknya tuh Pick Kopi gitu. Tapi untuk rasanya aku belum bisa kasih tahu karena aku belum nyobain gitu ya. Biasa yang suka ngopi tuh suami aku. Kalau aku sih jarang, paling cuman ya bisa seminggu sekali doang. Dan lanjut, ini aku juga beli mericanya seperti biasa aku pakai merek ini ya, ini Ladaku. Aku pengen beli yang besar gitu, yang ada pouchnya gitu loh, cuman harganya ternyata lumayan ya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah aku beli yang saset aja. Dan lanjut, jadi ini box putihnya aku taruh untuk bahan-bahan refill ya. Jadi aku taruh di sini semuanya untuk refillnya. Lanjut untuk sebelahnya, ini box sebelahnya ini aku isi dengan bahan-bahan makanan yang masih utuh, jadi yang bukan refillnya gitu. Aku simpen di sini semuanya. Dan lanjut aku mau balikin ke Lerbe. Lanjut refill liquid deterjennya ya. Jadi aku simpan seperti biasa di botol laundry ini. Dan untuk botolnya ini murah banget. Aku belinya lumayan udah lama ya. Untuk stikernya aku bikin sendiri gitu. Aku print terus aku solatip gitu. Cuman ya gitu, nggak awet gitu kan. Kalau misalkan kena air gitu ya jadinya burem kayak gitu, kayak stiker yang liquid deterjennya gitu ya. Dan aku belum ada niatan buat ngeganti sih, ya udah biarin aja dulu gitu. Nah, seperti biasanya untuk deterjen yang lain kayak sabun pencuci piring, terus pasta gigi aku simpen di kitchen sink bagian bawah. Terus untuk roti aku simpennya di tempat roti ini ya. Lanjut untuk susu juga cuman beli sedikit, aku simpan di tempatnya. Dan ini aku mau lanjut tempatin daging asapnya ke dalam storage ya, jadi biar rapi gitu di dalam freezernya ya. Jadi ini aku beli merek Hansel. Daging asapnya ini rencananya mau buat campuran, aku bikin fusilli brulee. Jadi setelah ini aku mau bikin ya. Sebenarnya dari rumah tadi tuh udah kepikirannya mau beli daging cincang gitu ya untuk campuran bikin fusilli brulee-nya, cuman pas di supermarketnya tuh ngeliat si smoke beef ini jadi kayak berubah pikiran gitu. Dan akhirnya aku beli smoke beefnya aja gitu. Nah, pas pulang dari belanja aku langsung cepet-cepet masukin si smoke beefnya itu ke dalam freezer biar awet gitu kan. Jadi makanya ini udah jadi es gitu ya, udah membeku gitu. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau ngerebus si fusillinya terlebih dahulu.
Oke mams, jadi ini pastanya udah mau selesai dan aku ngesetnya cuma setengah mateng ya karena nanti masih dipanggang gitu. Dan untuk air rebusannya tadi udah aku kasih minyak ya biar nggak saling nempel gitu. Dan ini aku tirisin dulu, terus aku mau lanjutin, aku mau pakein semprotin minyak lagi ya biar nggak nempel karena nanti kita akan diamkan terlebih dahulu karena aku mau bikin bumbu-bumbunya gitu ya. Nah ini aku udah cincang bawang bombanya. Maaf banget ternyata pas tadi aku nge-shoot bagian nyincang si bawang bombanya, ternyata tuh aku lupa belum mencet mulai videonya, jadi ya nggak kerekam. Setaunya udah kerekam gitu, ternyata belum. Ya sudahlah, jadi udah jadinya aja ya teman-teman. Terus ini untuk smoke beefnya aku potong dadu aja kayak gini atau dipotong kotak-kotak seperti ini loh ya. Terus selanjutnya aku juga mau potong dadu kecil-kecil untuk kejunya dan aku tambahin bawang putih juga. Bawang putihnya aku cincang halus aja. Sementara nyiapin bahan-bahannya, aku mau manasin si ovennya terlebih dahulu biar nanti kalau misalkan udah selesai ovennya udah siap gitu ya. Nah ini langsung aja mulai masaknya. Pertama masukin margarin sampai dia benar-benar meleleh, baru masukin bawang bombay. Jadi aku bawang bombay terlebih dahulu, baru bawang putihnya terakhiran gitu, karena kalau misalkan dibarengin tuh takutnya bawang putihnya gosong terus jadinya pahit gitu ya. Dan margarinnya ini tuh ternyata kebanyakan, jadi nanti aku kurangin gitu. Untuk fry pan-nya aku pakai dari Carrot ya, namanya deep fry pan. Aku pakai ukuran 28 cm. Sebenarnya kegedean dan lumayan berat banget gitu. Cuman ya punyanya ini ya udah dipakai aja ya. Terus lanjut, setelah udah harum bawang putihnya juga masukin smoke beefnya. Nah lanjut ditumis sampai benar-benar harum. Setelah ini baru masukin saus bolognese. Ternyata di kulkas tuh masih ada ya saus bolognese-nya, jadi aku pakai aja, aku habisin. Lanjut aku tambahin dengan saus bolognese mama suka yang tadi kita beli. Oke, jadi biar makin enak aku tambahin sedikit air, tujuannya itu biar ngiket, biar makin keluar gitu ya rasa dari si bolognese-nya ini gitu. Dan setelah ini seasoningnya biasa aja, aku cuman pakai kaldu jamur sama lada gitu. Aduk-aduk sampai merata dan selesai, udah cuman gitu aja. Aku nggak tambahin garam karena ini udah rasa dari bolognese-nya tuh udah kuat banget, udah strong ya. Karena saus bolognese-nya juga udah selesai, jadi langsung aja mau aku campurkan ke dalam fusillinya. Tinggal diaduk aja sampai tercampur rata gitu. Terus nanti setelah ini aku mau bikin saus bechamel yang benar-benar creamy dan ngeju banget, karena memang kuncinya tuh ada di sini gitu ya. Yang bikin enak itu ya si saus bechamelnya gitu kalau menurut aku sih ya. Terus ini aku udah manasin margarin, mentega juga boleh. Terus aku masukin tepung terigu, aduk-aduk sampai dia bener-bener konsistensinya tuh kayak gini nih teksturnya ya teman-teman ya. Dan setelah ini aku masukkan susu cair. Jadi untuk susu cairnya pun aku juga nggak takar ya, langsung aku pakai feeling aja gitu ya, kira-kira aja. Terus ngasih susu cairnya itu jangan langsung brek dimasukin semua gitu, jangan ya. Jadi harus pelan-pelan kayak gini, sedikit demi sedikit, karena aku pengen tekstur si saus bechamelnya itu bener-bener nggak ada yang menggumpal gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan langsung dimasukin semua tuh bakalan ada yang menggumpal gitu loh, jadi nggak lembut gitu. Terus diaduk ya, jangan sampai ditinggal, karena kalau misalnya ditinggal nanti tuh teksturnya jadi nggak bagus loh, jadi kayak pecah gitu. Dan ini aku tambahin lada sedikit, ini aku juga kira-kira, terus tambah kaldu jamur, ditambah garam juga sedikit aja, cuman buat rasa aja ya. Nah setelah ini seharusnya tuh aku kasih biji pala biar makin enak gitu, cuman karena aku nggak ada jadi aku skip ya untuk biji palanya. Terus ini aku cuman pakai oregano aja karena yang ada di rumah cuman oregano gitu kan. Dan terus diaduk-aduk kayak gini sampai konsistensinya tuh bener-bener rata dan mengental. Nah kalau udah mengental udah stop gitu ya.
Nah, tetapi sebelumnya aku mau masukin kejunya nih ya, karena ini kuncinya. Jadi biar ngeju banget si saus bechamelnya tuh harus wajib banget pakai keju gitu ya. Dan kalau udah dimasukin keju, ini tuh bakalan jadi bikin kental banget gitu loh si adonannya ini, si saus bechamelnya gitu. Kalau udah kental ya, udah stop aja dan selesai. Terus lanjut aku mau campurkan ke dalam fusilli yang udah dicampur saus bolognese tadi. Nah, diaduk-aduk aja sampai merata, tapi aku nggak campur semuanya ya, karena nanti aku mau siramkan di atas si fusillinya gitu. Nah, ini udah tercampur rata, terus langsung aja mau aku masukkan ke dalam wadah yang tahan oven ya, tahan dipanggang gitu, sampai isi sampai benar-benar penuh. Terus nanti di atasnya mau aku siram si saus bechamelnya, dan nanti atasnya itu karena aku nggak punya mozzarella, kalau misalkan ada mozzarella boleh pakai mozzarella ya. Tapi karena di sini aku nggak ada mozzarella, aku mau pakai keju slice aja gitu ya. Jadi ini nanti udah enak banget, creamy banget, ngeju banget. Pokoknya ini bener-bener enak banget deh beneran. Cobain ya teman-teman, mommy semuanya. Dijamin bikin nagih ya. Terus ini atasnya udah aku taburin oregano. Terus lanjut ini aku mau panggang di oven, cuman untuk rak enamelnya aku keluarin dulu, aku cuman pakai rak bawahnya aja ini. Lanjut aku masukin, terus aku panggang di suhu 200 derajat. Karena aku pengen cepet ya, jadi aku set 200 derajat terus selama 20 menit aja. Alhamdulillah ini udah selesai manggangnya, dan ternyata rasanya tuh enak banget ya, creamy terus ngeju banget gitu ya. Pokoknya bikin lagi deh, karena suami aku juga suka, Nazel suka abis banyak, dan ini bakalan jadi menu favorit. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.